Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja latihan soal P3K. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perawat sedang merencanakan tindakan pada pasien untuk hari ini. Manakah tugas yang paling tepat untuk dilakukan oleh seorang perawat yang tidak berlisensi dalam membantu pasien? A. Seorang pasien yang membutuhkan irigasi luka. B. Seorang pasien yang membutuhkan mobilisasi sering. C. Seorang pasien yang menerima digoksin 2 kali sehari. D. Seorang pasien yang secara kontinu makan melalui selang. Seorang pasien yang membutuhkan observasi TTV setelah kateterisasi jantung. Jawaban B. Seorang pasien yang membutuhkan mobilisasi sering. Pembahasan. Perawat harus menentukan tindakan yang paling tepat berdasarkan kemampuan staf perawat dan kebutuhan pasien. Pada kasus ini, tindakan yang paling tepat untuk perawat yang tidak berlisensi sebaiknya mobilisasi sesering mungkin pada perawatan pasien karena memiliki keterampilan pada tindakan tersebut. Pasien yang telah dilakukan kateterisasi jantung akan membutuhkan pemantauan spesifik ditambah dengan TTV-nya. Irigasi luka dan pemberian makan melalui selang tidak dilakukan pada seseorang perawat yang tidak berkompeten. Soal nomor 2 P3K Perawat. Perawat mendengar pasien meminta tolong. Perawat segera ke ruang pasien dan menemukan pasien terbaring di lantai. Perawat melakukan pengkajian dan membantu pasien kembali ke tempat tidur, memberitahu petugas kesehatan lain tentang insiden tersebut dan menulis laporan insiden jatuh. Pernyataan mana yang harus dituliskan oleh perawat pada laporan tersebut? A. Pasien berteriak minta tolong. B. Pasien jatuh dari tempat tidur. C. Pasien ditemukan terbaring di lantai. D. Pasien menggapai ril samping tempat tidur. Pasien tidak bisa tidur dan mencoba bangun dari tempat tidur. Jawaban C. Pasien ditemukan terbaring di lantai. Pembahasan. Laporan insight mencantumkan nama, usia, dan diagnosis. Laporan harus berisi deskripsi faktual dari semua insiden, semua perlukaan yang terjadi dari semua yang terlibat, dan outcome dari situasi tersebut. Soal nomor 3 P3K Perawat. Seorang perawat merencanakan tugas perawatan pada pasien untuk 1 hari. Manakah tugas yang tidak aman diberikan pada asisten perawat tanpa lisensi? Pasien yang membutuhkan perubahan posisi tiap 2 jam. B. Pasien yang mesis karena dehidrasi dan kontrol cairan masuk dan keluarnya. C. Pasien yang mengalami ventrikuler, takikardi, dan hipotensi pada shift sebelum. D. Pasien lansia yang mengalami kebingungan dan membutuhkan bantuan untuk makan. Pasien yang mendapatkan oksigen melalui nasal kanul 3 liter menit dan pulse oximetrinya menunjukkan angka 89%. Jawaban C. Pasien yang mengalami ventrikuler takikardi dan hipotensi pada shift sebelum. Pembahasan. Aktivitas seperti merubah posisi, ambulasi, memastikan intake dan output, dan pemberian makan dapat didelegasikan pada asisten perawat tanpa lisensi. Dengan begitu, pasien A, B, D, dan dapat ditugaskan pada asisten perawat. Pasien pada pilihan C cenderung tidak stabil dan harus ditugaskan pada perawat beregister untuk pengkajian yang komprehensif. Soal nomor 4 P3K Perawat. Perawat bertanggung jawab pada perawatan pasien yang mulai sering mengalami halusinasi. Mana aktivitas perawatan untuk pasien yang tepat didelegasikan pada asisten perawat tanpa lisensi? A. Memastikan bahwa pasien teratur minum obat. B. Membuat perencanaan kepada pasien halusinasi. C. Mendiskusikan frekuensi dan durasi halusinasi dengan pasien. D. Membantu pasien mengidentifikasi adanya stresor baru yang dialami pasien. E. Memberikan distraksi pada pasien dengan memberikan pasien papan permainan. Jawabannya, memberikan distraksi pada pasien dengan memberikan pasien papan permainan.
pembahasan meskipun semua jawaban merepresentasikan intervensi yang tepat, asisten perawat tanpa lisensi hanya diizinkan memberikan intervensi distraksi seperti papan permainan pada pasien. Sehingga intervensi tersebut bisa didelegasikan perawat setelah memberikan instruksi yang jelas pada asisten perawat tanpa lisensi. Pilihan lainnya yaitu memastikan pasien teratur minum obat, karakteristik halusinasi, stresor, dan membuat perencanaan adalah tanggung jawab perawat dan tidak boleh didelegasikan pada asisten perawat. Soal nomor 5 P3K perawat, di ruang penyakit dalam rumah sakit umum memiliki jumlah tenaga keperawatan sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 5 orang lulusan sarjana keperawatan, 12 orang lulusan diploma keperawatan, dan 3 orang pekarya kesehatan. Ruangan memiliki kapasitas tempat tidur sejumlah 22 tempat tidur, bor 60%. Tingkat ketergantungan pasien yaitu total ke 4 orang, parsial 6 orang. Apa metode asuhan keperawatan yang tepat dilakukan dengan kondisi ruangan tersebut? A. Metode asuhan tim. B. Metode asuhan kasus. C. Metode asuhan primer. D. Metode asuhan modifikasi. I. Metode asuhan fungsional. Jawaban A. Metode asuhan tim. Pembahasan sebanyak 20 perawat dengan rincian 5 nars, 12 diploma, 3 pekarya. Dengan membagi 4 pasien total care kepada masing-masing perawat nars sebagai ketua tim dan 2 orang perawat diploma masing-masing merawat pasien total care dan partial care serta sisanya dibagi ke 3 orang pekarya kesehatan untuk membantu sesuai tupoksi yang berlaku di rumah sakit tersebut. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Nanti akan lanjut episode selanjutnya.